Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahroni Fatwa. Saya bekerja di SDN Sidomulyo, angkatan ke-48, kelompok keempat dengan jabatan calon ahli pertama guru PAI. Pengampu materi saya adalah Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Di sini saya akan memaparkan tentang implementasi nilai-nilai dasar atau core value ASN berakhlak. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita mengetahui apa yang dimaksud dengan berakhlak ataupun bangga melayani bangsa. Nah, sebelum kita membahas tentang ASN berakhlak, mari sama-sama kita ketahui dulu maksud dari nilai-nilai dasar atau core value ASN berakhlak. Aparatur sipil negara atau yang biasa kita singkat dengan ASN kini memiliki nilai-nilai dasar ataupun core value untuk menjadi pendorong atau penyemangat bagi seluruh ASN baik di tingkat pusat hingga daerah agar terus memiliki semangat dan kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas baik dari segi sebagai abdi negara, abdi pemerintah, maupun sebagai abdi masyarakat. Nilai-nilai dasar atau yang dikenal dengan core value ASN berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan diluncurkan dengan tujuan menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN di Indonesia. Mari kita simak uraian berikut. Kita telah mengetahui bahwa berakhlak adalah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, sekarang kita akan memasuki core value yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Apakah itu berorientasi pelayanan? Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pelayanan publik. Dalam Oxford Linus Dictionary, kata pelayan atau service diartikan sebagai a system that provides something that the public needs, organized by the government or a private company, atau kalau dalam bahasa Indonesianya, sistem yang menyediakan sesuatu yang dibutuhkan publik, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Nah, menurut David McKevitt, dalam modul pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, tentang pelayanan publik pada tahun 2017 menyatakan bahwa core public service may be defined as those services which are important for the protection and promotion of citizen well-being, but are in or as where the market isn't capable of reaching or even approaching a social optimal state, health, education, welfare, and security provide the most obvious best known example. Maksudnya adalah definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 3 unsur pelayanan publik. Yang pertama adalah penyelenggara pelayanan publik, yaitu ASN ataupun birokrasi. Yang kedua merupakan penerima layanan, yaitu masyarakat ataupun stakeholders. Nah, yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan yang kedua tadi. Tugas ASN sebagai pelayanan publik dalam Pasal 10 Undang-Undang ASN Pegawai, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik.
pelayanan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, untuk menjalankan fungsinya tersebut, pegawai ASN bertugas untuk yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ASN. Untuk prinsip ASN ada beberapa. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah kode etik dan kode perilaku, yang ketiga komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, serta yang keempat kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta yang ketujuh, profesionalisme jabatan atau profesionalitas jabatan. Nah, materi pokok berorientasi pada pelayanan itu ada dua. Yang pertama, panduan berperilaku core value ASN pada berorientasi pelayanan, serta yang kedua, tantangan aktualisasi nilai berorientasi pada pelayanan. Panduan perilaku core value ASN pada berorientasi pelayanan. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Serta yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan yang pertama ini diantaranya adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesionalisme dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nah, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Adapun beberapa nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan yang kedua ini diantaranya adalah memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, dan memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, serta santun. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan yang ketiga diantaranya adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Nah, tantangan aktualisasi nilai berorientasi pada pelayanan. Visi reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025 bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang prima. Namun, pada praktiknya, penyelenggaraan pelayanan publik menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang dapat berasal dari eksternal seperti kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang belum memadai, termasuk dari sisi masyarakat itu sendiri, baik yang tinggal di pedalaman dengan adat kebiasaan atau sikap masyarakat yang kolot, ataupun yang tinggal di perkotaan dengan kebutuhan yang dinamis dan senantiasa berubah. Tantangan yang berasal dari internal penyelenggara pelayanan publik dapat berupa anggaran yang terbatas, kurangnya jumlah SDM yang kompeten, termasuk belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik. Namun,
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mengatasi berbagai hambatan yang ada. Pandemi COVID-19 yang ada telah menjadikan pola kehidupan sehari-hari mengalami perubahan yang signifikan. Momentum ini harus kita manfaatkan secara maksimal untuk lompatan kemajuan sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia tadi. Ada hikmah di balik pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Utamanya, dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia, pemanfaatan informasi teknologi dan Internet of Things menjadi keterpaksaan baru. Telah terjadi perubahan secara masif budaya kerja dan cara berpikir ASN. Perhatikan video berikut ini. Memeriksa suhu, menyambut siswa yang datang. Oh, tugas tadi ya. Kalau tugas tadi itu yang dikerjakan tentang ini halaman 15 dari mulai nomor 1 Memberi penjelasan tentang pelajaran tersebut. 17 ya. Semuanya yang pilihan berkata aja. Kalau keterangannya yang diterangkan tadi yang jelas, kalian bisa mencari jawabannya melalui Kesimpulan, citra positif ASN sebagai pelayan publik terlihat dengan perilaku melayani dengan senyum, menyapa dan memberi salam, serta berpenampilan rapi, melayani dengan cepat dan tepat waktu, melayani dengan memberikan kemudahan bagi Anda untuk memilih layanan yang tersedia, serta melayani dengan kemampuan, keinginan, dan tekad memberikan pelayanan yang prima. Pemberian layanan bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu pelayanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Doing something better and better. Demikian presentasi dari saya. Referensi dari presentasi ini adalah modul 1 berorientasi pada pelayanan, video MOOC pengayaan berorientasi pelayanan, panduan core value ASN berhalak, serta yang keempat adalah video dari channel YouTube pribadi. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.